Halo teman-teman, bisa di-mention teman-temannya ya. Kita mulai jam 7.15. Yuk, bisa di-mention teman-teman sekalian. Halo yang baru bergabung. Kita mulai jam 7.15 ya. Hari ini agendanya kita mau sharing-sharing ringan aja, jadi santai, terkait teknis buat OSCE. Jadi sekalian buat teman-teman nge-refresh lagi gimana sih terkait OSCE besok itu gitu. By the way, OSCE yang tahun ini itu untuk syarat kelulusan atau enggak ya guys? Yang tahu boleh tulis ya di komen. Harus lulus atau cuman asal ikut doang aja, lulus nggak lulus belakangan. Ada yang tahu maybe? Yuk kita mulai 7.15 ya. Bisa di mention teman-temannya yang belum join. Oh enggak, oke berarti nggak harus lulus ya. Berarti pokoknya ikut doang, hasilnya gimana terserah gitu ya. Oke, thank you guys untuk informasinya. Sip, formatif ya. Oke. Juli tanggal berapa ya? Minggu tanggal 20-an ya kalau nggak salah ya, 3 hari. Oke, sudah 7.15, kita sambil mulai aja ya, sambil nanti yang lain bisa join. Jangan khawatir nanti live-nya di save, jadi teman-teman bisa recall lagi kalau misalnya next time mau ingat-ingat lagi. Oke, saya mau share screen dulu sebentar. Wait. Oke, jadi ini buat pendahuluan aja. OSCE itu kepanjangan dari Objective Structure Clinical Examination. Jadi merupakan ujian buat ngecek gimana sih kompetensi kita sebagai apoteker. Jadi kompetensi bukan teori doang, tapi praktek. Nah, for information aja, OSCE ini luar negeri itu apotekernya juga ada OSCE guys. Jadi mereka juga ada ujian sama kayak kita, bukan Indonesia aja. Jadi jangan khawatir, tidak cuma kita yang tersiksa. Tapi apoteker negara lain itu juga ada OSCE-nya juga. Nah, yang pertama, ini mungkin teman-teman juga pada tahu ya, di OSCE itu, ini pertama mau kredit dulu, ini sumbernya dari pengalaman pribadi dan juga dari sharing teman-teman ya. Jadi di OSCE nanti itu ada 10 station, 1 sampai 10. Nah, nanti tiap orang itu bakal masuk di satu station itu tadi. Nah, 10 ini 9-nya itu ada soalnya, yang 1 itu kosong. Jadi yang 1 station itu buat kalian istirahat gitu. Nah, yang lucu nanti kalau misalnya 10 orang tuh langsung satu kloter masuk. Nah, orang pertama langsung dapat station istirahat. Itu lucu banget tuh. Berarti nanti setelah itu dia bakal, maksudnya soal terus nggak ada istirahat di tengah-tengah. Itu dulu dukanya orang pertama yang dapat station istirahat gitu. Jadi nanti waktunya untuk tiap station itu 11 menit. Nah, itu 191 itu maksudnya waktunya. Jadi 1 menit kalian buat baca soal. Jadi nanti kan bakal duduk tuh. Ntar coba aku ganti fotonya dulu biar ada gambaran. Nah, ini adalah contoh ketika OSCE. Jadi kan ruangannya ada 10 tuh. Misalnya di kiri ada 5, di kanan ada 5. Nah, terus nanti kalian tuh bakal duduk di depan pintu. Terus disediain kursi di situ, kalian duduk. Nah, kursinya itu udah diatur sama si panitianya biar kalian kayak nggak bisa kontak mata atau kontak batin sama peserta yang lain. Jadi kalian nggak bisa kode-kodean atau kalian nggak bisa nanya-nanya, tadi soalmu apa, itu nggak bisa. Jadi kursinya itu ditata sedemikian rupa sehingga kalian nggak bisa berhadapan sama peserta lain. Nah, nanti kalian duduk kan di kursinya. Terus nanti kalau ada bel, ting-tung yang pertama itu nanti bakal waktu 1 menit. Nah, waktu 1 menit ngapain? Baca soal. Ini kayak yang ada di foto tuh. Mereka kan pada berdiri di depan pintu, belum masuk pintu. Jadi cuma berdiri, soalnya itu ditempel di dinding pintunya. Jadi kalian baca 1 menit. Nah, waktu 1 menit ini kalian baca baik-baik, pelan-pelan. Jangan gerusa-gerusu, tapi pelan-pelan aja, dicermati soalnya. Mintanya apa sih dia? Nah, kalian juga pahami skenarionya itu apa sih, ini nanti aku bakal masuk, aku ketemu apa? Ketemu pasien kah? Ketemu soal industri atau ketemu apa gitu. Jadi kalian harus gunakan waktu 1 menit itu sebaik mungkin. Jadi biar nanti kalian kalau masuk udah nggak bingung. Setelah 1 menit awal
baca soal yang 9, kita balik lagi sebentar dulu ke foto yang sebelumnya 191. Nah, 9 itu adalah waktu kalian untuk mengerjakan soal di dalam 9 menit. Nah, jangan khawatir, di dalam stasiunnya itu tetap ada soalnya. Jadi tadi kan kita udah baca soal di depan pintu. Nah, di dalam ruangannya itu tetap ada soalnya. Jadi kalian kalau lupa, kalian bisa baca lagi. Gitu. 9 menit buat kalian ngerjakan soal. Jangan khawatir juga, di dalam itu pasti udah disediakan semua peralatan yang kalian butuhkan untuk soal tersebut. Misalnya nih, kalian ada soal suruh baca farmakope. Pasti nanti di dalam disediain farmakope. Entah bentuk buku full segede gajah itu atau cuman dicomot di bab yang kalian butuhin aja. Biasanya ada yang cuman dicomot, jadi cuman di print di bab yang kalian butuhin aja itu. Dan kalian kalau misalnya nih masuk stasiun pelayanan, yaitu nanti bakal ada peralatannya. Misalnya kalian disuruh gerus ya, nanti di sana ada mortir. Terus misalnya kalian disuruh ngapain, bungkus puyer deh, nanti di sana ada kertas puyernya. Jadi udah disiapin semua peralatan yang kalian butuhin di dalam si ruangan itu tadi. Nah, 1 menit terakhir itu buat kalian pindah. Jadi setelah 9 tet waktu habis, ada 1 menit waktu buat kalian pindah geser ke stasiun berikutnya, pindah ruangan. Terus duduk, di waktu 1 menit itu kalian duduk, terus nanti ada bel lagi gitu, terus kalian baca soal di tembok, terus masuk 9 menit, terus keluar 1 menit lagi. Nah kayak gitu, terus muter gitu terus doang. Jadi 191 ini kalau nggak ada perubahan ya waktunya ya, nanti teman-teman coba cermati lagi ketika mungkin ada pembinaan atau kasih pengarahan sebelum OSCE gitu. Nah, buat yang mau tanya bisa nanti tulis di kolom komentar. Dan by the way, pertanyaan kalian boleh tanya apapun tentang OSCE, nanti diusahakan akan dijawab di live berikutnya. Misal mau tanya soal OSCE tentang apa gitu, boleh. Oke, nah kita share screen lagi dulu, ganti foto dulu. Oke, nah ini tadi ya, jadi kayak gitu. Yang penting adalah kalian harus bisa memahami soalnya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya sebentar. Nah, ini adalah soal-soal dari OSCE. Tadi kan stationnya ada 11 ya? 10. 1 istirahat, berarti soalnya ada 9. Nah, 9 ini, 3 itu, ini berdasarkan kisi-kisi. Ini tadi aku cari di Google guys, jadi nanti kalian bisa cari kisi-kisi atau blueprint OSCE gitu. Tetapi tahun 2000 berapa ya tadi, 2019 atau berapa gitu, semoga nggak ada perubahan ya. Itu 3 soal tentang stasiun pembuatan atau tentang industri, 2 stasiun distribusi itu PBF, yang 4 soal lainnya itu pelayanan, berarti klinis. Nah ini adalah kira-kira kisi-kisi OSCE-nya. Next, sebentar, ganti slide lagi. Untuk industri itu materinya biasanya ada tentang QC, QA, formulasi. QC itu berarti tentang aneka macam pengujian. Jadi kayak misalnya keseragaman bobot, atau disuruh ngitung keregasan, friability, disuruh ngitung kekerasan. Itu kalau bentuk sediaannya kalian dapat padat. Kalau dapat cair kalian disuruh ngitung viskositas lah, atau disuruh ngitung pH lah, berbagai macam. Jadi kalau QC itu terkait dengan pengujian. Kalau QA mungkin nanti terkait apa ya, ada masalah atau CPOB. Kalau formulasi berarti terkait formula. Misalnya kalian disuruh ngitung berapa, misalnya ini ada rumus formula untuk 1 tablet. Nah, kalau 1 batch itu berapa yang ditimbang. Nah, kayak gitu-gitu. Terus menentukan misalnya bahan tambahannya apa aja yang cocok, semacam itu. Itu yang terkait materi untuk industri. Nah, next kita coba lihat. Ini tadi aku dapat dari yang kisi-kisi itu tadi. Jadi kalian nanti kalau misalnya bisa cari sendiri di Google. Ini yang kedua yaitu tentang pelayanan. Tadi kan ada 4 soal. Jadi ini merupakan poin terbanyak ya. Yang urutan pertama itu pelayanan, yang kedua yang paling banyak itu industri, yang ketiga adalah tentang distribusi atau PBF. Nah, pelayanan ini meliputi apa aja? Meliputi ada compounding. Compounding berarti ngeracik ya. Entah kalian disuruh gerus atau bikin kapsul atau disuruh bikin salep, nggak ada yang tahu. Terus swamedikasi, terus misalnya ada DRP, terus meso itu monitoring efek samping obat. Kemudian sebentar saya ambil note dulu. Kemudian ada tentang KIE, ini tentang terkait pelayanan. Nah lucunya itu kadang di OSCE itu ada pemeran pembantu guys namanya. Jadi kayak apa ya, semacam aktor ya, dia pura-pura gitu. Nah dia ini nanti misalnya dia yang berperan, misalnya nih di case-nya bakal ada apa namanya, soal pasien misalnya datang nanya dia mau beli obat apa. Nah itu pakai pemeran pembantu. Nah itu dia, kalau zaman saya dulu itu diambil dari orang bukan farmasi, jadi dia nggak ngerti obat.
jadi dari anak fakultas lain gitu. Nah yang jaga waktu zaman saya dulu itu dosen, jadi sebenarnya agak malu sih kalau misalnya nggak bisa jawab. Nah ini nggak tahu kalau di OSC kalian ini yang jaga misalnya dosen fakultas kalian sendiri atau dosen dari fakultas lain, saya nggak tahu gitu. Nah ini tadi tentang itu tadi. Next, yang tentang pelayanan atau tentang distribusi. Nah ini sebenarnya kalau di kuliah kurang terlalu dibahas ya kayaknya distribusi itu. Kita lebih fokus kuliahnya itu kayak industri sama klinis. Di distribusi nanti itu apa aja sih? Ada tentang pembuatan SP atau surat pesanan, terus misal penataan obat, sama pengendalian stok. Nah jadi lucu, kadang soalnya itu kita disuruh bikin SP. Nah jadi nanti di mejanya itu yang disiapin itu kayak karbon, terus surat SP kosongan gitu, terus kita disuruh nulis. Nah itu bingung juga sih kalau misalnya nggak pernah nulis SP. Jadi kalian kalau misalnya waktu magang, nah kalian manfaatin tuh bener-bener ketika magang, kalian cari tahu misalnya SP itu kayak gimana, terus cara nulis SP itu kayak gimana, harus berapa rangkap, terus yang tanda tangan siapa aja, pakai stempel apa enggak. Nah itu kalian perhatiin aja, karena itu bisa berfungsi banget di OSCE. Jadi kalian maksimalkan banget nih masa-masa PKPA kalian, itu sangat berharga pengalamannya buat entah kalian OSCE, entah buat kalian bekerja di waktu berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mau share screen lagi. Oh ternyata saya lupa membawa share screennya. Jadi mau jualan dulu guys. Jadi Master UKAI sudah buka program SKS. SKS itu program sistem kebut sebulan. Kalian bisa cek postnya di Instagram Master UKAI. Nah itu adalah program intensif 1 bulan. Jadi cocok banget buat kita masuk farmasi yang misalnya lagi kemarin sibuk PKPA, belum sempat belajar UKAI, akhirnya cuman nyisa waktu di mepet-mepet di injury time ini. Nah kalian bisa banget join program SKS. Murah banget, ekonomis, cuman Rp50.000, sangat affordable. Sama kayak kalian belanja baju di Shopee ya kan harganya. Rp50.000 kalian bisa dapat 4 kali tryout. Jadi bayangin aja 50 dibagi 4. Sekali tryout ya 10 ribuan lah. Murah banget kan? Nah, selain kalian dapat tryout, kalian juga dapat banyak fasilitas lainnya. Kalian bisa diskusi sama mentor-mentor, mentornya ada 9, kalian bisa tanya, grup diskusinya kalian boleh pakai terus, dan itu bakal aktif sampai H-1 kalian UKAI. Jadi kami bakal menemani kalian terus sampai kalian UKAI gitu. Selain tadi ada tryout, ada grup diskusi, kalian juga bakal dapat share materi, tapi bukan dalam bentuk online meeting ya. Jadi offline, maksudnya nggak pakai online meeting, tapi kita kasih bentuk PDF gitu. Cuma 50.000 kalian bisa join. Kelasnya start di bulan Juli. Jadi sekarang udah mau akhir Juni, kalian cepetan daftar. Cara daftarnya gimana? Klik aja link di Instagramnya Master UKAI, terus kalian cari program SKS, kalian klik daftar, udah kalian isi form, selesai. Nanti kita bakal invite kalian untuk join grup lain. Oh ya, kalian pastikan kalian install Line kalian dulu ya, kita pakai platformnya Line gitu. Nah itu tadi kalian juga bisa ajak teman-teman kalian, jadi biar bisa rame-rame, kalian bisa lulus bareng-bareng. Investasi sekarang 50.000 doang, apa salahnya gitu ya kan, nabung sebentar 50.000 dapat, gak ada salahnya kita nyoba, dapat banyak latihan soal biar nanti UKAI-nya bisa lancar. Harapannya kalian semua bisa lulus 100% guys. Oke, nice. Nah, Kak mau tanya, untuk SP Psiko itu bisa digabung jadi satu, sesama obat Psiko atau Psiko beda kekuatan obatnya? Nah, kalau Psiko itu bisa digabung jadi satu. Yang nggak bisa digabung jadi satu adalah narkotika. Narkotika itu harus satu jenis satu. Jadi misalnya nih, mau beli kodein 10 mg, terus sama mau beli kodein misalnya 20 mg gitu. Itu SP yang kodein 10 mg sendiri, SP yang kodein 20 mg sendiri. Nah, walaupun distributornya sama, misalnya kimia, farma, tapi harus sendiri-sendiri. Tapi kalau Psiko itu bisa kalian gabung, kalau asalkan distributornya sama ya. Jadi misalnya kalian mau beli di distributor APL gitu misalnya. Nah di APL mau beli prazolam sama apa gitu. Nah itu bisa digabung asalkan dia distributornya sama. Kalau distributornya beda, otomatis harus SP sendiri-sendiri, walaupun dia psikotropika. Tapi kalau sama psiko boleh digabung jadi satu. Itu ya, jadi jangan keliru. Kalau masih kuliah S1 farmasi boleh ikut nggak Kak? Boleh, buat ngisi waktu libur boleh banget, kalian boleh join. Jadi kalian nanti bisa ngerasain tuh gimana sih soal-soal UKAI itu kayak gimana, terus diskusinya nanti model kayak gimana. Boleh banget. Oke.
Apa alasan SP narkotik dan psikotropik dibuat 4 rangkap? Jadi alasannya adalah untuk tembusan. Jadi buat arsip. Gini gampangannya. Arsip yang pertama kan pasti disimpan sama yang apotek ya, yang pesen ya. Kenapa? Buat nanti cross check sama barang yang datang. Kan kita harus cross check tuh sama apa buktinya sama SP tadi. Yang kedua, arsipnya buat siapa? Buat distributornya. Dia kan juga harus pegang tuh arsipnya. Terus habis itu kemana? Ditembuskan ke Dinkes dan Badan POM. Kenapa? Tapi ini cuman khusus obat narkosiko ya. Kalau obat yang lain enggak. Karena mereka biar bisa kontrol gimana sih persebaran narkosiko di kota mereka gitu. Jadi karena obat-obat tersebut itu sering disalahgunakan buat yang enggak. Oleh karena itu persebarannya kayak distribusinya itu harus diperhatikan. Jadi ditembuskan ke Dinkes dan Badan POM di kota tersebut. Live-nya disimpan, ya disimpan, jangan khawatir nanti bisa ditonton bolak-balik. Oke, jadi itu jangan lupa join program SKS. Oh ya, jualan kedua adalah kita lagi jualan bundling buku. Jadi ada promo buku 1 sama buku 2 Master UKAI. Itu kalau kalian beli sendiri-sendiri itu masing-masing 85.000. Tapi kita ada bundling 2 buku cuma 150.000. Plus kalian dapat bonus free join grup SKS. Udah murah banget kan? Jadi kalian bisa dapat buku plus grup SKS dengan hanya 150.000. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum punya buku kita, buku Master UKAI, kalian bisa beli plus join grup SKS. Yang udah punya bukunya SKS doang silahkan, monggo. Semuanya klik link di bio Instagram Master UKAI, kalian bisa dapat semua infonya di situ. SP narkotik sebenarnya 4 atau 5, soalnya katanya terbaru 5. Nah ini nanti dicek di perkanya ya, saya juga ingat-ingat lupa. Oke. Sorry ya. Oke, tapi kalau nggak salah 4 atau 5, 4 kayaknya sih. Tapi ya nanti pastiin cek aja ya guys. Jangan sampai salah. Nah, ini ada tips satu lagi nih. Ceknya di mana? Peraturan terbaru itu kalian bisa cek di JDIH Badan POM. Jadi kalian klik di Google JDIH BPOM. Itu merupakan apa ya? Kayak semacam perpustakaan undang-undangnya BPOM. Jadi kalian kalau misalnya ketik di Google peraturan narkotika terbaru itu kan keluarnya banyak ya. Terus kadang kita bingung. Kadang kita salah download peraturan yang tahun berapa, tahun udah lama, ternyata ada yang lebih baru. Nah, untuk update peraturan untuk yang BPOM kalian bisa di JDIH Badan POM. Kalau Kemenkes itu ada kok websitenya Kemenkes sendiri tentang peraturan-peraturan kayak gitu. Beli bukunya saja boleh Kak? Boleh silakan. Jadi kalau kalian mau beli bukunya, tadi kalau beli satu-satu itu 85.000 masing-masing, tapi kalau kalian bundling 2 150.000 plus free join grup SKS. Tapi kalau grup SKS-nya nggak mau diambil, ya boleh, terserah. Tapi diambil aja. Eman kan kalian udah dapet gratisan. Gitu. Walaupun belum UKAI nggak apa-apa. Biasanya banyak kok yang ikut yang belum UKAI, jadi cuman nyoba-nyoba, pingin tahu aja soalnya gimana, misalnya masih UKAI tahun depan, nggak apa-apa. Nah ini saya mau share. Ini dulu adalah soal OSCE saya. Waktu tryout OSCE tahun berapa ya, agak lama sih. Nah itu saya dapat satu soal ini tentang industri ya. Jadi pengukuran pH. Jadi ceritanya saya adalah seorang apoteker industri, terus disuruh mengukur pH. Nah soal OSCE itu biasanya nggak cuman disuruh melakukan doang, tapi kayak memberikan kesimpulan. Jadi setelah kalian ukur pH itu soal terakhirnya itu jadi tentukan apakah sediaan ini misalnya memenuhi syarat atau enggak. Atau berarti tentukan dia harus di-adjust pakai berapa tetes NaOH berapa kayak gitu. Jadi intinya disuruh mengukur pH tapi kita tetap ada soalnya menentukan bahwa dia itu MS atau TMS, memenuhi syarat atau enggak. Jadi ini aku coba ceritain ya. Semoga kalian bisa nangkep gambaran suasana OSCE-nya kala itu seperti apa. Jadi ketika saya masuk, itu ruangannya udah ada pH meter, terus ada jas lab guys, digantung jas labnya. Jas lab, terus ada sarung tangan, terus ada head cap. Nah itu kalian jangan lupa tuh, kalau ada benda-benda seperti itu, APD, itu jangan lupa dipakai. Karena kadang itu misalnya udah disiapin sarung tangan, terus soalnya disuruh ngeracik, tapi kita nggak pakai sarung tangan. Itu pasti ya minus sedikit lah ya, kan nggak hygiene gitu. Nah jadi jangan lupa kalau ada APD itu kalian harus perhatiin perlu dipakai nggak. Kalau perlu dipakai udah pakai aja gitu. Oke. Nah habis itu setelah di situ terus di mejanya ada soalnya. Tadi soal yang sama kayak di
di pintu sama ada kertas buat kita jawab jawaban kita. Jadi waktu itu saya disuruh ngukur pH, terus disuruh nentuin adjustment pH-nya sesuai dengan spesifikasi pH yang tertera di soal, terus disuruh nulis berarti dia MS atau enggak. Nah, mengukur pH udah lupa ya kan, mahasiswa semester udah mau lulus, praktikumnya semester berapa, udah lama banget, udah lama nggak pegang pH meter, apalagi kalau misalnya skripsinya nggak di lab, wah udah lupa wis cara pegang pH meter. Nah, pH meternya waktu dulu kayak yang di foto itu. Jadi ini saya jelasin aja. Nanti kalau salah mohon dikoreksi oleh teman-teman yang lebih masih ingat. Nah, jadi waktu itu pH meternya dicuci dulu ya kan sama Aquades. Terus kayak di lap gitu sama tisu dikeringin. Nah, jangan lupa dia harus dicek dulu sama larutan standar biar tahu si pH meternya ini udah oke apa belum. Jangan-jangan dia nggak kalibrate-nya nggak sesuai. Jadi misalnya harus di plus berapa dari angka yang tertera di gambarnya itu. Jadi di sana disediain juga larutan standar misalnya pH 7. Nah, larutannya kan udah kasih tuh pH 7. Ketika kita celupin misalnya keluarnya angka 7,5. Berarti kan si angka yang tertera di alatnya itu nggak sesuai kan sama, harusnya kan 7 tapi kok keluarnya 7,5. Berarti next perhitungan kalian harus kurangi angka yang keluar di alatnya itu dengan 0,5 gitu guys. Itu maksudnya cek pH meter sama larutan standar. Jadi kalian harus cek dulu apakah angka yang tertera di mesinnya itu udah bener atau enggak gitu. Nah, setelah kalian tahu, oke, misalnya tadi minus 0,5. Next berarti, oh ya dikalibrasi dulu. Ya betul, dikalibrasi dulu. Jadi next kita bisa gunain itu pH meter buat ngukur larutan kita. Jangan lupa dicuci dulu. Jadi tadi habis dicuci awal buat ngukur larutan standar, terus dicuci lagi, terus kita masukin buat ngukur si larutan yang mau kita ukur. Nah, terus keluarlah angka misalnya berapa, 8 gitu misalnya. Tapi tadi karena ada minus 0,5 berarti sebenarnya nilai sebenarnya adalah 7,5. Nah, terus misalnya di soal pH sediaan yang diinginkan adalah 7 tapi 7,5. Berarti kan kita harus mengasamkan si itu larutan kan karena masih kurang asam. Nah, di meja itu waktu dulu juga disediain ada NaOH sama ada HCl 0,1 0,1. Nah, maka kita pilih apa? Pilih HCl kan ya. NaOH kan basah. Kita ambil HCl terus kita tetesin dikit-dikit aja satu-satu sambil diukur tuh sama pH meter sampai pas 7,5. Sampai pas 7,5 karena dikurangi 0,5 jadi sebenarnya adalah 7. Nah, terus kita tulis di di kertas jawabannya berapa tetes yang kita pakai dan sudah memenuhi syarat. Nah, kayak gitu guys, itu gambarannya ketika OC. Jadi ada beberapa step yang perlu kalian lakukan. Nggak langsung jawabannya langsung kelihatan itu nggak, tapi kalian kayak tadi harus kalibrasi dulu gitu. Nggak langsung dipakai ngukur aja pH meternya semacam itu. Nah, terus tips lagi nih buat kalian ketika OC itu lakukan kegiatan yang cuman disuruh di soal. Kalau nggak usah disuruh, ya nggak usah dilakukan. Jadi waktu itu ada, ini kebodohan sih yang waktu itu saya lakuin. Jadi soalnya itu saya adalah apoteker di apotek, disuruh ngeracik. Nah, disuruh ngeracik, perintahnya itu cuman ngeracik doang guys. Tapi karena kita udah kebiasaan waktu praktikum ngeracik, terus habis itu KIE ke pasien. Nah, akhirnya saya KIE. Jadi habis saya racik, saya panggil nama pasiennya. Nah, dosennya bingung. Nah, itu suatu kebodohan sih. Jadi kalian lakuin aja apa yang tertera di soalnya. Kalau nggak disuruh KIE ya wes nggak usah KIE. Cuman ya cuman sampai kamu ngeracik dong aja gitu. Kak, live-nya boleh di-save? Ya, nanti di-save. Dapat waktu berapa lama pas tase yang di pH meter itu? 9 ya. Jadi tadi waktunya itu 191. 1 menit buat baca soal, 9 buat ngerjain, 1 buat pindah. Kalian pindah station. Pas ditetes itu perlu diaduk. Iya, diaduk. Lebih gampang lagi kalau misalnya kalian disediain stirrer ya. Magnetic stirrer itu kan dia ngaduk terus tuh. Jadi sambil kalian tetesin dia bisa ngaduk juga. Larutan standar buat kalibrasi apa cuma basah aja sampai pH 7 apa pakai buffer asam lagi? Kalau basah aja sampai pH 7 itu maksudnya gimana? Larutan standar itu biasanya pH-nya 7 sih, karena buat ngalibrate awal gitu. Kalau cuma disuruh ngeracik berarti hasilnya diletaknya di meja aja. Iya, ditinggal aja udah. Jadi kalian misalnya cuma racik resep resipe MLFA misalnya pulveras disuruh bikin puyer,
ya udah sampai dibungkus ya puyernya, jangan cuma diletakin puyer gitu doang gitu ya kan, ditutup, dibungkus puyernya, halo Prima, dibungkus puyernya, terus habis itu ya udah kalian tinggal aja, karena nggak disuruh KIE kan, jadi nggak usah KIE. Kalau saya dulu nggak disuruh KIE, saya KIE, dosennya yang bingung ya kan, ngapain ini anak gitu. 10 stase baru dapat nilai. Nah waktu saya kurang tahu yang sistem baru kayak gimana. Waktu zaman saya dulu itu nilainya nggak diomongin nilainya, jadi kita nggak tahu nilai kita berapa gitu, karena waktu dulu cuma tryout, jadi nggak tahu nilainya berapa. Semoga yang sekarang sih harusnya sih dikasih tahu ya dapat nilainya berapa gitu. Tapi dosennya itu waktu kita ngerjain dia sambil nilai kok, sambil dia nginput sesuatu di di laptopnya dia. Biasanya pengujinya berapa dosen, satu ruangan biasanya dijaga satu ruangan satu dosen, sama kalau misalnya ada pemeran pembantu ya ada pemeran pembantunya gitu. Dosennya waktu itu sih dosen fakultasnya ya, jadi dosen kalian yang ngajar kalian itu. Nah sedikit malu sih kalau nggak bisa, tapi ya bagaimana lagi, karena biasanya itu udah ngeheng ya, jadi grogi terus lupa mau ngapain, buka farmakope aja bingung. Tapi ya gitulah OSCE ya. 1 stase untuk istirahat ya, jadi 10, yang 1 itu istirahat itu jadi kalian 9 menit nggak ngapa-ngapain guys. Jadi cuman waktu itu disediain minum kok, jadi kalian bisa minum terus sambil diem, sambil nebak kira-kira apa ya nextnya, atau tadi aku salah di mana ya gitu. Kalau gagal 1 station itu auto gagal atau nilainya digabungin dari 9 station. Nah ini kalau penilaian saya jujur kurang tahu guys gimana cara penilaiannya. Harusnya sih nggak langsung auto gagal ya, tapi ya harusnya di rata-rata atau di gimanain gitu. Soalnya kan tadi kan 9 station, 4 pelayanan, 3 industri, 2 distribusi. Jadi kan nggak 1 gitu, tapi masih ada nilai di station berikutnya gitu. Ya halo, oke, thank you sudah melihat di YouTube. Cie. Kadang pas masuk grogi terus blank, jadi udah lupa. Iya itu sering kok. Banyak teman-teman saya dulu juga grogi akhirnya lupa. Jadi itu pentingnya kalian bisa refleksi diri sih waktu di station istirahat. Cie, refleksi diri. Nah gitu sih itu. Nah buat teman-teman nanti ini kan live-nya disimpan tuh, kalian nanti bisa nonton lagi. Terus kalian misalnya mau ada pertanyaan, atau misalnya kalian nih, aku nggak tahu kalian ada tryout OSCE nggak sih, atau OSCE itu langsung ya besok yang Juli akhir itu, atau sebelumnya kalian ada tryout, atau kalian ada dilatih dosen kalian atau apa. Nah kalian bisa tuh misal mau nanyain soal OSCE, kalian nanti komen aja di save-saveannya video ini, jadi nanti di next live bisa buat bahan. Kita nanti akan live lagi kalau bisa. Nah itu kita buat bahan untuk dibahas gitu. Kalau sebelum 9 menit udah selesai nanti langsung keluar, atau keluar pas 9 menit. Keluarnya pas 9 menit. Tapi kalau misalnya kalian udah selesai ya wis diem aja, nggak ngapa-ngapain. Misalnya udah ngeracik udah selesai, ya wis saya dulu tuh diem aja, nungguin sampai bel, celingak-celinguk gitu. Habis itu kalau bel baru keluar gitu. Masih kerjaan waktunya habis, itu harus segera pindah ke stase selanjutnya apa dikerjakan sampai selesai. Kalau dulu itu bel disuruh pindah, jadi kan ada waktu 1 menit tuh buat tadi geser station. Nah itu kalau misalnya kalian belum selesai ya ditinggal, selesai nggak selesai ditinggal, ngeracik baru separuh ya ditinggal gitu. Apakah semua yang disediakan di dalam harus dipakai? Nah ini nggak harus, jadi harusnya sih nggak harus. Jadi kadang itu gini, misalnya ngeracik obat gitu. Nah dia itu nyediain berbagai macam obat guys. Misalnya natrium diklofenak natrium diklofenak kan ada yang 25 mg, ada yang 50. Nah dia nyediain 2 kekuatan, tapi padahal kita cuma butuh 25 mg. Nah yang 50 mg itu bisa nggak kepake. Jadi tidak semuanya harus dipakai gitu. Jadi kadang cuman properti doang gitu. Terus kayaknya ada tryout kak, soalnya ada jadwalnya, ada simulasi kok dari kampus, ada TUOSC. Kalau rekonstruksi file itu gimana ya kak? Saya nggak bisa. Nah rekonstruksi file nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya, karena tadi saya belum belajar. Itu terus. Tapi memang suara yang nyuruh keluar. Oh nggak ada belnya. Dulu itu ada bel, jadi tingtung gitu, kayak 1 menit itu tingtung atau apa gitu kodenya. Ada suaranya, jadi bukan suara orang teriak-teriak. Gitu. Oke, jadi thank you buat semua yang nonton. Nanti bisa tanya di komen ini aja. Terus sebentar lagi saya akan ngumumin giveaway. Jadi kemarin kan udah giveaway tuh. Nah, sekarang mau ada giveaway lagi. Hadiahnya adalah 5 paket bundling buku 1, buku 2 plus
free program OSCE. Nah, jadi kalian tadi nih yang udah minat nih, wah aku mau beli buku sama daftar SKS nih. Nah, kalian bisa ikut giveaway-nya dulu, jangan beli dulu, hemat dulu ya kan, hemat duit dulu. Nanti hari ini diumumin giveaway-nya, besok ditutup. Terus kalau bisa lusa nanti diumumin pemenangnya. Jadi sebelum pendaftaran SKS-nya habis, udah diumumin pemenang giveaway-nya. Nanti kalau misalnya nggak beruntung, kalian bisa daftar secara mandiri yang jalur berbayar gitu. Oke? Terus Kak, ada panduan buku panduan materi tentang OSCE gitu gak? Sebenarnya Master Ukay punya buku OSCE tapi sudah sold out guys, jadi sudah habis. Jadi mohon maaf banget udah nggak bisa beli bukunya karena sudah habis gitu. Oke, thank you semuanya. Boleh di-share ke teman-temannya. See you on the next live. Thank you ya buat yang sudah join. Sukses terus guys. Sehat-sehat. Bye-bye. Beli bukunya bisa dari Shopee, bisa di Shopee, langsung ke Shopee-nya Master Ukay, atau kalau bingung klik link di bio Instagram, terus nanti pilih klik Shopee. Bisa di Shopee, bisa di Tokped, bisa semuanya. Oke, siap. Oke, bye-bye guys. Aku matiin ya. Terima kasih. Cara ikutnya gimana Kak? Cara ikutnya, ikut GA-nya. Oh ya, bentar lagi diumumin ya. Tunggu ya. Nggak cetak ulang bukunya Kak. Ya, yang buku OSCE udah habis ya. Udah untuk periode ini belum dicetak dulu. Cara ikut giveaway-nya nanti diumumin sebentar lagi. Oke, tunggu postingannya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya ya. Oke, bye-bye guys. Sama-sama.